Ban roda pendaratan nggak pecah karena dirancang untuk beban yang 4-5 kali lebih besar daripada saat mendarat. Rodanya sendiri mungkin patah, tapi bannya nggak akan pecah. Tips yang dibuat berdasarkan psikologi orang ini bisa ngebantu kamu milih antrean tercepat di bandara. Kalau ada beberapa antrean di tempat check-in, pilih yang kiri ya. Dengan memilih ini, kamu akan lebih cepat sampai ke meja check-in. Kebanyakan orang dominan tangan kanan dan gak sadar milih sisi kanan. Kulit kamu biasanya agak kering waktu di pesawat. Ini karena tingkat kelembapan yang rendah di kabin bawa pelembab untuk menjaga kulit tetap terhidrasi sewaktu di pesawat. Kamu tahu pilot pesawat selalu makan hidangan yang beda sebelum terbang? Dengan begini, kalau salah satu dari mereka keracunan makanan, satu lagi masih bisa mengemudikan pesawat. Meja lipat pesawat termasuk permukaan terkotor di kabin. Jadi kamu harus sering-sering cuci tangan ya. Bersihkan juga meja itu dengan tisu basah antibakteri untuk membasmi semua bakteri di sana. Kalau kamu duduk di kursi lorong, kamu bisa punya ruang lebih lega untuk meregangkan kaki. Tekan aja tombol di sisi bawah sandaran tangan paling luar. Ini menaikkan sandaran tangan, jadi memberi ruang untuk kaki. Dan sandaran tangannya nggak akan nusuk-nusuk di samping kamu. Ini alasan lampu di kabin dimatikan. Penumpang harus terbiasa dengan keadaan gelap kalau pendaratan darurat terjadi malam-malam. Kalau begini, mata jadi udah terbiasa sama gelap kan? Nah, hal itu bikin evakuasi lebih gampang. Awak kabin meminta kamu membuka penutup jendela supaya mereka bisa melihat keadaan di luar. Dengan begini, mereka bisa memilih cara terbaik untuk mengevakuasi penumpang dalam keadaan darurat. Hampir semua pesawat penumpang berwarna putih karena warna ini memantulkan sinar matahari dengan baik dan mencegah pesawat memanas. Ada satu lagi nih alasannya, cat putih lebih murah. Pekerja dan teknisi juga bisa gampang melihat kerusakan di permukaan yang berwarna putih. Jangan bikin keputusan penting waktu di dalam pesawat deh. Otak kamu kekurangan oksigen pada ketinggian itu, ini berpengaruh buruk pada fungsi otak. Permen karet, permen keras, dan mint bisa membantu mengatasi telinga yang berdengung waktu pesawat lagi lepas landas dan mendarat. Bukan karena permennya sih, sebenarnya itu berkat proses menelan. Menguap juga bisa ngebantu loh. Nah, permen karet bisa ngebantu menghilangkan napas nggak sedap akibat udara tipis di ketinggian yang menguras kelembapan dari tubuh. Udara kering bisa bikin badan kamu kayak mau pilek. Udara di kabin bikin hidung dan tenggorokan kamu kering, mirip-mirip gejala pilek. Gejala ini biasanya hilang begitu kamu mendarat. Air yang mereka pakai untuk bikin kopi dan teh di pesawat nggak selalu bersih. Iya sih, banyak perusahaan pakai filter air yang sangat bagus sekarang, tapi tetap aja, mending minta air botolan aja deh kalau haus. Segitiga kecil di dinding pesawat di atas kursi sangat penting untuk awak kabin. Segitiga ini nandain jendela yang harus kamu tengok untuk melihat indikator berkedip. Indikator ini menandakan penarikan roda pendaratan dan penutupan sirip sayap. Kalau pilot nemu masalah, awak kabin bakal lari ke jendela itu untuk memeriksa apa yang terjadi. Tapi buat penumpang, ini cuma tempat terbaik untuk berfoto karena kamu bisa melihat sayapnya dengan sempurna. Pilih kursi di tengah kabin pas di atas sayap kalau kamu mabuk udara. Area ini lebih stabil dan gak begitu berguncang waktu terjadi turbulensi. Kalau kamu gugup selama penerbangan, lakukan latihan fisik gak lama sebelum naik pesawat. Sedikit olahraga bisa ngebantu menurunkan stres dan membuat tubuh melepaskan endorfin yang merupakan hormon bahagia. Aktivitas fisik ini menebus berjam-jam yang kamu habiskan saat duduk di pesawat. Turbin berada di bawah sayap karena opsi ini bikin merawat mesin menjadi lebih murah, cepat, dan mudah. Dulu, mesin pesawat ada di ekor, memperbaikinya butuh peralatan mahal dan waktu lebih lama. Saat mereka memasang mesin di bawah sayap, harga tiket jadi turun. Coba deh bayangin kamu lagi naik balon udara. Kamu ngelihat sistem pembakaran yang dipasang di bagian bawah karet tabung atau envelope. Karet tabung itu memanaskan udara di dalam yang akhirnya bikin balon mengapung. Nah, turbulensi sama kayak udara panas itu, tapi alami. Waktu udara memanas, pesawat naik,
Waktu udara mendingin, pesawat turun. Penumpang jadi kayak lagi naik roller coaster. Arus udara panas yang ditinggalkan pesawat lain juga bisa menjadi penyebab turbulensi. Itu wajar di kebanyakan penerbangan, tapi biasanya turbulensinya kecil dan gak dirasakan penumpang. Kamu tahu pesawat bisa terbang bahkan setelah satu mesinnya mati? Pilot bisa mengatasi situasi darurat itu dan mendaratkan pesawat dengan aman. Penumpang mungkin bakal merasa agak miring selama penerbangan, tapi seringnya mereka bahkan nggak tahu pesawat itu terbang cuma dengan satu mesin. Mata mendapat oksigen langsung dari udara, bukan dari darah, jadi mata bisa terasa kering selama penerbangan. Masukkan obat tetes mata ke tas kamu, obat mata bisa bermanfaat kalau mata kamu kering. Membawa banyak cairan ke pesawat jelas dilarang karena beberapa zat berbahaya bisa dengan mudah larut dalam air. Kalau pesawat harus mendarat di air, sayapnya bisa jadi bantalan penyelamat. Tangki bahan bakar yang kosong juga ngebantu pesawat mengapung. Ngomong-ngomong, pesawat bisa mengapung selama 10 menit sampai 1 jam sebelum tenggelam. Hal ini bergantung pada model, kondisi cuaca, dan kemampuan pilot. Awak kabin yang menyambut kamu dengan senyuman di pintu masuk pesawat biasanya naruh tangan mereka di belakang. Mereka lagi menghitung orang yang masuk ke pesawat untuk mastiin semua penumpang udah naik. Terlepas dari kata orang tentang makanan di pesawat, sebenarnya rasanya lumayan kok. Masalahnya terletak di indera pengecap kamu. Lidah kamu jadi lemah karena udara di kabin memang bikin mulut kering. Indera penciuman juga jadi tumpul, makanya maskapai ngasih banyak bumbu dan garam pada makanan mereka. Emang bener rambut tumbuh lebih cepat waktu kita naik pesawat? Nggak juga Ilmuwan belum bisa ngebuktiin ini. Mitos ini muncul di awal abad ke-20 waktu beberapa penumpang menyadari pangkal janggut mereka memanjang selama penerbangan. Wajar kok kalau kepala kita sakit saat terbang, terutama setelah lepas landas. Kamu mencapai ketinggian yang melebihi Gunung Everest kira-kira dalam 10 menit. Perubahan ini terjadi terlalu cepat sampai badan nggak bisa menyesuaikan. Sabuk pengaman di pesawat membentang di perut biar kamu nggak terbanting ke langit-langit saat terjadi turbulensi. Saat turbulensi, pesawat mulai naik dan turun, sabuk pengaman pinggang menahan kamu di kursi dengan aman. Sementara itu, sabuk pengaman di mobil melindungi orang dari benturan horizontal. Pesawat punya perlindungan khusus dari petir. Meskipun pesawat disambar petir, penumpang nggak akan ngerasain itu. Pesawat dilapisi aluminium yang menghantarkan arus listrik, tapi mencegahnya masuk ke pesawat. Elektronik dan tangki bahan bakar juga punya perlindungan ekstra. Kursi pesawat sangat nggak nyaman karena maskapai nyoba masukin jumlah maksimum penumpang ke pesawat, makanya kursinya jadi berdesakan. 2 baris tambahan berarti 12 penumpang lagi. Maskapai juga bikin kursi penumpang lebih ringan untuk menghemat biaya bahan bakar. Beban tambahan yang kelihatannya nggak seberapa ini bisa merogoh puluhan juta rupiah. Ngomong-ngomong, kursi pesawat punya lapisan tahan api. Lapisan ini diperlukan untuk mencegah api menyebar jika terjadi kecelakaan. Petugas bandara menyerahkan tas yang nggak diambil ke pusat khusus. Kalau pemiliknya nggak datang dalam 3 bulan, tas itu akan dijual di toko khusus. Dulu kamu nggak bisa nyalain ponsel di pesawat karena ponsel berbahaya banget untuk navigasi kan? Sinyal radio ponsel bisa mengganggu pengaturan di kelistrikan pesawat. Masker oksigen jatuh bukan cuma saat ada turbulensi kencang, tapi juga saat tekanan udara di dalam kabin berubah drastis. Penumpang baik-baik aja kalau memakai masker oksigen, tapi kejadian-kejadian itu dianggap situasi darurat. Dan pilot berusaha untuk cepat-cepat turun ke ketinggian aman supaya penumpang bisa bernapas tanpa masker oksigen. Kamu sedang menjajal celana jeans, gaun, atau jaket dan ingin memasukkan tanganmu ke saku. Tapi, kamu menyadari saku itu hanya hiasan. Kantongnya nggak ada. Lalu kenapa ada yang membuat saku tapi nggak bisa memuat apa-apa? Ambil dulu ponselmu dari lantai ya. Nah, alasan adanya saku palsu itu sederhana. Kalau pakaian punya potongan atau bentuk spesifik, saku bisa merusak tampilannya. Bentuknya bisa berubah, baik saat masih di gudang atau sudah berada di rak toko. Solusinya, singkirkan saku di area-area penting. Selain itu, saku palsu jelas lebih murah dan gak akan melar. Menariknya, praktik ini sudah ada sejak abad ke-17.
Pada masa itu, saku dibuat untuk bisa dilepas. Bentuknya menyerupai tas kecil dan para wanita, misalnya, bisa memindahkannya dari satu pakaian ke pakaian lainnya. Sayangnya, ini juga sangat mudah dijangkau para pencopet. Mereka bisa mengambil kantong semacam itu dan membawanya kabur. Kemudian, pakaian menjadi lebih sederhana dan saku tipis mulai dijahit langsung pada pakaian, alih-alih kantong terpisah. Cara ini diyakini akan membuat bentuk siluet seseorang menjadi lebih memikat. Tapi, gak lama kemudian, rok yang lebih ketat menjadi tren dan saku gak lagi digunakan. Orang-orang pun mulai menggunakan tas tangan sebagai gantinya. Sekarang ini, sebagian besar saku bisa digunakan, tapi masih ada juga yang palsu. Jadi, bagaimana kita bisa memastikan gak melubangi saku palsu karena mengira itu saku beneran? Pertama-tama, perhatikan jahitan di sepanjang tepian saku, di bagian yang seharusnya bisa dibuka. Kalau ada satu benang yang lepas, gunting saja dan mulailah menariknya perlahan. Kalau sakunya asli, benangnya akan mudah terlepas. Tapi kalau jahitannya sulit ditarik, kemungkinan besar itu saku palsu. Nah, kalau memang begitu, biarkan saja. Sekarang, ayo beralih ke benda sehari-hari lainnya yang mungkin menyembunyikan rahasia. Contohnya, gelombang pada beberapa jenis keripik. Pertama, ini membantu meratakan bumbu dan penyedap rasa. Dengan kata lain, semua zat yang memberi rasa keju pada keripik sebagian besar menempel pada lekukan-lekukannya. Selain itu, keripik juga menjadi lebih renyah. Highlighter diisi dengan tinta fluorescence semi-transparan khusus yang bisa bersinar dalam cahaya redup. Warna kuning dan hijau muda jadi yang paling populer karena nggak menutupi teks saat difotokopi hitam putih. Mesin fotokopi menganggap warna kuning dan hijau muda nyaris nggak ada dan tidak mencetaknya. Pada masa lalu, jeans awalnya punya satu masalah. Para pekerja dan penambang yang merupakan pemakai jeans pertama memberi tekanan yang terlalu besar pada pakaian ini. Akibatnya, jahitannya nggak mampu menahan tarikan dan robek. Kancing logam kecil diciptakan untuk mencegah hal ini terjadi. Sebagian besar resleting logam punya pengunci tersembunyi di dalamnya. Itulah kenapa sebaiknya jangan biarkan gagang resleting berada dalam posisi ke atas. Saat ditarik ke bawah, resleting akan terkunci secara otomatis. Ini berkat beberapa cekungan kecil yang tersembunyi di bawah gagangnya. Sekarang lanjut ke garis-garis horizontal pada botol plastik. Garis-garis itu membantu agar botol selalu tegak. Beberapa botol dibuat dari plastik lunak. Tanpa garis-garis itu, botol-botol tersebut gak akan bisa mempertahankan bentuknya dan bahkan menjadi mudah terpelintir atau rusak. Busa mandi gak hanya memberi keseruan atau aroma yang wangi. Busa ini juga membantu mengatur suhu. Gelembung-gelembungnya menjaga air tetap panas dan kamu bisa menikmati waktu berendam lebih lama dengan atau tanpa bebek karet. Pernah memperhatikan lapisan cairan bening pada pena gel? Itu disebut ink follower atau cairan stopper. Gel dalam pena ini mengandung partikel pigmen yang dilarutkan dalam larutan polimer. Gel harus cukup kental untuk menjaga partikel pigmen tetap tertahan, tapi juga cukup cair untuk mengalir terlebih dulu ke bola lalu ke kertas. Tugas utama cairan stopper adalah menjadi penghalang untuk mencegah gel menguap atau bocor. Tanpa cairan transparan ini, pena gel nggak akan berfungsi. Cairan ini selalu berada di satu posisi dan nggak larut dengan gel. Cairan ini juga nggak bergerak mundur atau mengalir keluar dari pena. Lubang di bagian bawah earphone memungkinkan udara mengalir ke atas dan melalui speaker. Hal ini akan meningkatkan frekuensi rendah, membuat suara bass terdengar lebih mantap. Kualitas suara juga menjadi jauh lebih baik. Beberapa wadah susu plastik memiliki cekungan di bagian sisinya. Ini bukanlah cacat produk, tapi memang seperti itu desain asli produsennya. Cekungan ini punya beberapa fungsi. Pertama, saat susu basi. Proses ini biasanya menyebabkan penggembungan dan peningkatan tekanan di dalam wadah. Saat itulah, cekungan ini sangat berguna, karena akan menyembul dan wadahnya nggak akan meledak. Selain itu, kalau dibekukan, susu akan memuai seperti cairan lainnya. Nah, cekungannya pun akan menyembul keluar dan mencegah wadahnya pecah di dalam freezer. Itu bagus sekali. Jendela pesawat memiliki tepian melengkung dan itu merupakan langkah pengaman yang penting karena mencegah kecelakaan pesawat.
titik lemah biasanya terletak di sudut-sudut. Jika jendela pesawat berbentuk persegi atau persegi panjang, masing-masing akan punya 4 titik lemah. Di bawah tekanan, jendela-jendela itu akan hancur. Jika diamati lebih teliti, kabel-kabel penghantar di atas tram berbentuk zigzag, bukannya lurus. Alasannya adalah karena semua tram dilengkapi pantograf di atapnya. Bagian atas pantograf secara bertahap akan aus oleh kabel di atasnya dan pada akhirnya perlu diganti. Agar ausnya merata, kabel tidak dipasang lurus di sepanjang jalur tram, tapi dengan pola zigzag. Saat tram bergerak, pantograf akan meluncur di sepanjang kabel dan aus secara merata. Kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa ada jerigen bahan bakar dengan 2 lubang bertutup, yang satu besar dan satu lagi lebih kecil? Sebelumnya, aku mengira lubang kecil itu digunakan saat menuangkan sesuatu ke dalam wadah yang lebih kecil. Tapi aku salah, dan aku mengakui kesalahan ini. Sebenarnya, tutupnya harus dibuka sebelum menuangkan bahan bakar ke lubang yang lebih besar untuk mencegahnya muncrat dan tumpah ke pakaian atau tanah. Sebagian besar lubang kancing pada kemeja dibuat vertikal, tapi di bagian paling atas dan terkadang paling bawah dibuat horizontal. Alasannya sederhana, kedua kancing ini lebih sering terlepas daripada yang lain. Untungnya, para produsen sudah menemukan solusi yang bisa mencegah kancing-kancing ini terlepas, yaitu lubang kancing horizontal. Sungguh hebat. Kancing menjadi lebih jarang terlepas dari lubangnya. Saset stik gula atau garam lebih mudah dibuka daripada yang kita kira. Gak perlu merobek salah satu ujungnya. Cara yang benar adalah dengan merobeknya di bagian tengah. Beberapa sepatu boots punya simpul yang menonjol di bagian belakang. Fungsi utamanya adalah untuk memudahkan sepatu dipakai. Tarik saja simpulnya saat kamu memasukkan tumitmu ke dalam sepatu. Simpul ini juga bisa untuk menggantungkan sepatu boots saat kotor atau saat menjemurnya setelah dicuci. Kamu juga bisa memasukkan tali sepatu melalui simpul kalau ingin mengikatnya di pergelangan kaki. Ketika berada di dalam pesawat, kamu mungkin melihat segitiga kecil di atas tempat dudukmu. Segitiga itu menandakan tempat terbaik bagi kru pesawat untuk memeriksa sirip sayap pesawat melalui jendela, untuk berjaga-jaga kalau ada malah fungsi. Kalau sepatumu sangat licin, ambil sedikit amplas dan gosokkan pada solnya, agar daya cengkramnya lebih baik. Sepatu akan menjadi lebih kesat dan bisa digunakan saat hujan. Kalau terlalu basah, sepatu mungkin akan bersuara, tapi itu kalau sepatumu bisa bicara. Kalau bagian bawah tempat sampah diberi beberapa lubang, memasukkan dan mengeluarkan kantong sampah akan lebih mudah. Kantong sampah nggak akan tersedot. Biasanya ada gel silika di dalam tas, sepatu, dan banyak barang lain yang kamu beli. Gel ini menyerap kelembapan berlebih. Jangan dibuang begitu saja. Setiap kali sepatumu basah, masukkan beberapa bungkus gel silika ke dalamnya. Termos sebenarnya bukan diciptakan untuk menjaga kopi tetap hangat. Termos dibuat oleh seorang ilmuwan Skotlandia yang cuma butuh tempat aman untuk menyimpan bahan kimia pada suhu yang stabil. Jadi, dia mengambil 2 botol, memasukkan botol yang lebih kecil ke dalam botol yang lebih besar. Kalau suatu saat kamu terjebak di dalam bagasi mobil, jangan panik. Semua mobil seharusnya dilengkapi dengan semacam grendel darurat untuk membuka bagasi dari dalam, kalau itu terjadi. Grendel ini dipertimbangkan dengan baik sehingga bisa dibuka oleh semua orang dari berbagai usia. Terlebih lagi, pegangannya didesain bisa menyala dalam gelap. Kamu bahkan bisa menariknya dengan mulut kalau tanganmu nggak bisa bergerak. Tapi kenapa kamu sampai bisa kejebak di bagasi sih? Oke, lanjut. Kalau kamu lagi menjahit dengan benang dan jarum, kamu nggak perlu menusukkan jarum langsung ke lilitannya. Bisa-bisa jarummu hilang, belum lagi jarimu sakit ketusuk. Set penjahit zaman sekarang sudah banyak dilengkapi dengan tempat untuk menyimpan jarum. Tempatnya itu ada di bagian bawah lilitan benang. Kamu tinggal tarik aja. Kamu bahkan bisa nyimpan beberapa jarum di sana. Ballpoint sekali pakai punya rahasia sendiri loh. Pernah lihat nggak? Di beberapa pulpen kayak gini ada lubang di selubung plastiknya. Ini sebenarnya sistem ventilasi sederhana. Tujuannya supaya tintanya bisa mengalir ke ujung pulpen. Oke, aku tahu benda ini namanya shaker bumbu. Tapi kamu nggak harus nge-shake wadahnya kok buat ngeluarin bumbunya.
Nggak percaya? Ya, aku juga gitu tadinya. Coba deh ambil wadah bumbu kayak gini dari dapurmu. Kalau wadah itu punya tutup plastik yang bisa dibuka, pas banget nih. Daripada nge-shake botolnya. Coba pegang botolnya di bagian tutup plastik ini dengan posisi terbalik. Nah, setelah itu, putar perlahan botolnya kiri kanan. Dan lihat, bumbu di dalamnya keluar dengan sempurna. Tanpa kamu guncang-guncang wadahnya dan bikin berantakan. Ini kasus yang sama nih. Sebagian besar shaker garam dan merica punya gerigi di bagian bawahnya. Kalau seandainya bumbumu nyangkut di dalam botol, coba satukan bagian bawah wadah garam dengan bagian bawah wadah merica dan gulirkan supaya geriginya bersentuhan. Bumbu yang ada di dalamnya bakalan keluar dengan mudah sekarang tanpa kamu buka botolnya. Saat cuaca dingin, kamu seringnya pakai baju berlapis-lapis sampai nggak bisa ngerasa tali tas yang kamu pakai di bahu. Ya nggak, tasmu pun jadi mudah jatuh. Beberapa jaket punya solusi untuk masalah ini dalam bentuk tab kecil di bagian bahu dengan kait atau kancing di ujungnya. Tujuannya memang seharusnya gampang dibuka tutup, jadi kamu bisa ngaitin tasmu di sana. Kamu biasanya pakai alat ini buat ngupas kulit kentang wortel atau timun kan? Tapi peeler ini juga bisa dipakai buat ngiris bawang loh. Potong bawang menjadi 4 bagian dan iris aja pakai peeler. Kamu juga nggak perlu nangis bombay lagi. Banyak yang nggak tahu soal ini, tapi coba deh lihat kemasan pasta gigimu. Di sana ada semacam tanda warna, entah bentuknya titik atau kotak. Warnanya bisa macam-macam, kadang hitam, hijau, merah, ataupun biru. Warna-warna ini sebenarnya buat bantu mesin di pabrik pasta gigi. Mesin ini bakalan tahu kapan dan di mana harus motong kemasan pasta gigi dan lanjut ngelipatnya. Di sebagian besar alas kaki, kalau ada sesuatu yang kayaknya nggak pada tempatnya, itu berarti ada alasannya. Kebanyakan pabrikan masang sesuatu tambahan bukan buat aksen doang. Itu bakalan buang-buang bahan dan waktu pembuatan kan? Untuk alas kaki kayak sepatu bot misalnya, sering ada semacam lubang kecil di bagian atas tumit. Tujuannya buat bantu kamu pakai sepatu. Jadi kamu bisa narik sepatumu pakai lubang itu. Kamu juga bisa ngegantung sepatumu, biasanya waktu ngejemur. Karena sepatu bot kan biasanya dipakai waktu cuaca dingin dan basah. Aku pernah pakai banyak baju lapis supaya koperku nggak kepenuhan pas mau check-in pesawat. Tapi ini bisa jadi masalah waktu kamu mau duduk di pesawat. Jadi harus diapain jaket atau mantelmu itu. Nah, lain kali kalau naik pesawat, coba lihat kursi di depanmu. Kait buat tutup meja di depan bisa dipakai buat gantungin jaket. Selama kamu nggak makan di pesawat, kamu aman. Kebanyakan maskara kedaluarsa dalam waktu 3-6 bulan, tergantung produsennya. Tapi kamu bisa aja bikin waktu itu lebih singkat kalau nggak hati-hati. Sering memompa sikat maskara supaya isinya kecampur itu sebenarnya bisa bikin udara masuk ke botol. Ini bisa bikin maskaramu lebih cepat kering, dan hasil maskaramu jadi nggak bagus lagi. Ada cara mudah buat ngecek apakah kualitas maskaramu masih bagus atau nggak. Kalau kamu nggak dengar suara pop lagi waktu kamu ngeluarin sikat maskaramu, kamu mungkin udah butuh maskara baru. Kita hidup di era gawai yang terkoneksi via Bluetooth, tapi buat kualitas suara yang lebih bagus, orang masih merekomendasikan pakai headphone berkabel. Kamu ingat cincin-cincin hitam di audio jack itu? Ini bukan cuma biar colokannya pas waktu kamu masukin ke HP atau laptop. Cincin-cincin ini dibuat dengan material isolasi khusus. Tujuannya supaya kabel tetap awet waktu suara disalurkan. Dari banyaknya jumlah cincin, kamu bisa tahu masing-masing tujuannya. Ruang kosong di wadah mie cangkir bukan berarti pabrikan mau bohongin kamu soal masalah porsi mie-nya ya. Enggak kok, ini tujuannya biar mie-nya tetap utuh waktu didistribusikan. Ruang ini juga berguna buat sirkulasi air panas yang kamu tuangin sebelum kamu makan mie-nya. Bentuk V di kerah baju itu awalnya didesain dengan beberapa tujuan. Pertama, sebagai cara supaya baju awet lebih lama dan bentuknya tetap bertahan bertahun-tahun. Bagian ini juga dibuat supaya kamu bisa masukin kepalamu ke sana. Kalau bajumu harus melar karena kepalamu kebesaran. Dengan begini, baju bakalan lebih pas di dada dekat lehermu. Terakhir, bagian V ini bisa menyerap keringat kalau kamu pakai baju itu pas olahraga. Sekarang mungkin udah jarang, tapi kamu pasti pernah lihat jas santai dengan saku misterius di bagian kanan. Ternyata saku ini digunakan supaya orang yang memakainya lebih mudah mengambil tiket kereta, karena dulu orang-orang ini sering naik kereta pergi kerja. Jaket pun bisa tetap dikancing, dan saku ini ngebantu banget. Sekarang, saku ini cuma hiasan, dan nggak ada kegunaan khususnya lagi.
Oh ya, ngomong-ngomong soal hal yang udah nggak ada kegunaan khususnya lagi. Kamu tahu nggak, Play-Doh itu awalnya produk pembersih loh. Di tahun 1920-an, masyarakat butuh produk yang bisa membantu mereka membersihkan area di sekitar cerobong asap yang biasanya dipakein wallpaper. Lantas, resep yang sekarang kita kenal sebagai Play-Doh pun ditemukan. Dulunya cuma ada warna putih dan tujuannya buat ngebersihin wallpaper. Caranya tinggal digulirkan aja di atas jelaganya. Baru pada tahun 1940-an, produk pembersih wallpaper ditemukan. Dan Play-Doh pun dialihkan ke target market lain. Aku suka menikmati roti panggang saat sarapan, tapi males banget kalau giliran ngebersihin panggangannya. Tapi sekarang nggak lagi, karena aku udah tahu kalau toaster roti ada panel slidingnya di bagian bawah buat nadain remah-remah roti. Jadi gampang ngebersihinnya. Dulu kita baru bisa main game kalau udah masukin cartridge di konsol game. Cartridge ini bikin dokter pusing. Orang-orang jadi banyak yang ke rumah sakit setelah nggak sengaja menelan cartridge game kecil, terutama anak-anak. Nintendo, perusahaan yang memproduksi sebagian besar alat ini, menemukan solusi kreatif untuk mencegah kecelakaan ini. Maka, sekarang ini, cartridge Nintendo Switch sengaja dibalut dengan zat kimia yang rasanya pahit sekali. Tapi aku nggak nyuruh kamu nyobain sendiri loh ya. Kali ini, kamu bakal cosplay jadi detektif seni. Dan kamu punya misi untuk menyingkap misteri di balik lukisan paling terkenal di dunia. Ada karyanya Da Vinci, Michelangelo, dan Picasso. Tapi siapin dulu kaca pembesarmu sebelum meluncur ke lokasi ya. Kota pertama yang kamu singgahi adalah Roma. Setelah puas menikmati pasta lezat, kamu menuju Kapel Sistina yang terkenal dengan langit-langit estetiknya. Konon, Michelangelo membuat lukisan ini sambil rebahan. Tapi itu cuma mitos. Sang pelukis sebenarnya bikin sistem platform kompleks agar dia bisa melukis sambil berdiri. Nah, lukisan yang di tengah ini adalah The Creation of Adam. Michelangelo memang terkenal dengan studinya tentang anatomi manusia. Para pakar mengatakan, bagian kanan lukisan ini memperlihatkan gambar anatomi otak yang diperbesar. Kamu bisa mengeceknya dengan menimpa gambar otak di atas lukisan. Kelihatan mirip kan? Ada gambar otak kecil, saraf optik, dan kelenjar hipofisis. Bahkan, gambar syal hijau ini mirip banget kayak arteri vertebralis. Dan menurut sebagian peneliti, ini adalah cara Michelangelo melukiskan pengetahuan dan hikmah. Kalau menurutmu gimana? Kayaknya kamu perlu begadang semalaman suntuk ya untuk nentuin interpretasimu sendiri. Selanjutnya, kamu naik kereta menuju Firenze, dan setelah istirahat sebentar, kamu langsung pergi ke Galeri Akademi Firenze. Di situ ada patung David buatan Michelangelo yang sangat terkenal. David adalah patung marmer setinggi 5 meter yang dibuat selama 3 tahun. Penggambaran raut mukanya masih jadi tanda tanya besar. Dari bawah, mukanya kelihatan tenang dan damai. Tapi para sejarawan seni menilai patung ini sering disalahpahami. Tubuhnya seakan-akan menyiratkan cerita lain. Coba deh amati lebih dekat. Kedua alisnya berkerut dan urat di tangannya menonjol keluar. Nggak kelihatan rileks kan? Jadi, Michelangelo mau melukiskan ekspresi David sesaat sebelum konfrontasi penting. Dan bisa aja dia nggak setenang itu. Jangan beranjak dari Italia dulu dong. Di sini ada segudang karya seni menarik. Masih di Firenze, kamu ngelanjutin perjalanan menuju Galeri Uffizi. Di museum ini, kamu bisa ngelihat banyak lukisan kenamaan. Misalnya, Primavera atau Spring, karya Botticelli. Lukisan ini kelihatan misterius sejak zaman dahulu. Bahkan, para pakar belum tahu tahun pembuatannya. Karya seni ini nggak punya nama khusus sampai bertahun-tahun, hingga akhirnya pelukis Giorgio Vasari memberinya nama. Saat menikmati keindahan lukisan ini, para kritikus dan pengunjung biasanya fokus pada sosok di latar depan. Tapi sebetulnya, Botticelli melukis lebih dari 46 spesies tumbuhan dengan penuh presisi. Dan totalnya ada lebih dari 200 kali pengulangan gambar tumbuhan ini. Keren ya? Gimana? Kamu masih mau ngelanjutin perjalananmu ke tempat-tempat menarik kan? Setelah beberapa saat naik pesawat, akhirnya kamu sampai di Paris, kota yang terkenal dengan lampu, baret, dan Mona Lisa-nya. Lalu kamu memasuki Museum Louvre dan mendekati La Gioconda karya Leonardo da Vinci.
Banyak orang telah berteori soal karya seni ini, dan kamu mulai nyari tahu sebagiannya. Ada juga yang berpendapat kalau Mona Lisa adalah foto Da Vinci sendiri. Setelah ngebandingin wajah Da Vinci dan Mona Lisa secara menyeluruh, para sejarawan mulai menebak-nebak. Wajah keduanya memang kelihatan mirip banget. Ada juga teori soal senyum menyeringai ini. Dokter gigi sekaligus ahli seni Joseph Bartowski bilang dia telah menemukan rahasia di balik senyum Mona Lisa. Menurutnya, ekspresi wajah tegang kayak gitu nandain kalau seseorang nggak punya gigi depan. Bener nggak ya? Pada tahun 2010, Komite Warisan Budaya Italia juga nemu sejumlah simbol yang tersembunyi di dalam lukisan. Simbol ini cuma bisa diamati dengan lensa pembesar berteknologi canggih. Mereka melihat ada inisial LV di mata kanan Mona Lisa, dan para ahli menduganya sebagai tanda tangan Da Vinci. Tapi inisial CE di mata kirinya dan angka 72 di lengkung jembatan ini masih belum bisa dijelaskan. Phew, benar-benar penuh misteri. Ada yang bilang gerakan matanya bisa ngikutin pengunjung loh. Cek juga kebenarannya sebelum kamu pindah ke destinasi lain ya. Kamu lanjut ke Amsterdam untuk mengunjungi Rijksmuseum. Di situ kamu mau ngeliat lukisan Rembrandt yang menyimpan banyak misteri. The Night Watch adalah salah satu lukisan Rembrandt yang paling terkenal. Tapi menurut para ahli, namanya itu nggak sesuai dengan kontennya. Coba deh amati lebih teliti. Di lukisan ini ada sejumlah orang yang bersiap untuk menjalankan misi. Teknik Rembrandt disebut dengan chiaroscuro, yang menonjolkan kontras gelap dan terang. Sampai tahun 1947, para kritikus seni meyakini sang pelukis menggambarkan suasana malam hari. Tapi setelah lapisan debunya dibersihin, makin kelihatan jelas kalau itu suasana di siang hari. Apalagi ada cahaya matahari yang memancar dari pojok kiri atas. Kalau namanya mau diganti jadi The Day Watch, kayaknya udah telat banget ya. Selagi di Amsterdam, kamu juga mengunjungi museum yang dikhususkan untuk menyimpan karya seni Van Gogh. Ternyata, dia bisa bikin lebih dari 900 lukisan hanya dalam 10 tahun periode emasnya loh. Di Museum Van Gogh, ada banyak banget koleksi lukisan bunga matahari kuning. Hampir semua lukisan Van Gogh memang didominasi corak kuning. Ciri khas dalam karya seninya ini mungkin dihasilkan dari cara pandang dia terhadap dunia. Sebagian ahli seni berspekulasi kalau salah satu obat Van Gogh telah mengubah persepsi warnanya, sehingga kebanyakan warna yang dia lihat adalah kuning. Wah, perjalanan makin seru aja nih. Selanjutnya, kamu menuju Inggris Raya, tepatnya ke Galeri Nasional. Meski udah ngeliatin lukisan Jan van Eyck, potret Arnold Vini ini lama berjam-jam, bisa-bisa kamu tetap nggak akan nemu keanehan. Tapi kalau gambar cermin ini diperbesar, ada dua orang lagi di ruangan tersebut. Menurut para ahli seni, tokoh pria di lukisan ini lagi ngangkat tangannya untuk nyapa dua orang di dalam cermin. Dan salah satu dari mereka adalah Van Eyck sendiri. Ternyata nggak cuma itu aja loh. Di atas cermin juga ada tulisan Jan van Eyck pernah di sini, 1434. Hal serupa juga dilakukan Caravaggio, pelukis Italia di era Renaissance. Dalam karya seninya, dia bikin gambar telur Paskah di salah satu lukisan terkenalnya, Bacchus. Tapi bentuknya nggak begitu kelihatan. Di pojok kiri bawah toples ini ada potret kecil sang pelukis yang disamarkan oleh air. Agar gambarnya bisa terlihat jelas, diperlukan bantuan teknologi mutakhir atau lensa pembesar canggih. Tapi potret sosok laki-laki itu memang ada di situ. Dan Caravaggio telah membuatnya. Nah, ini dia fakta serunya. Potret kecil ini pertama kali teramati pada tahun 1922, lebih dari 300 tahun setelah lukisannya dibuat. Lukisan ini sempat terbengkalai karena kurang terawat. Untuk mencapai destinasi terakhirmu, kamu perlu terbang melintasi Samudra Atlantik menuju Chicago, Amerika Serikat. Di Art Institute of Chicago ada koleksi lukisan terkenal karya Pablo Picasso bernama The Old Guitarist. Rahasia lukisan ini memang tersimpan rapat sehingga diperlukan bantuan mesin sinar X dan teknologi super canggih untuk menyingkapnya. Tapi hasilnya memang sepadan sih. Ternyata di lukisan itu ada gambar Picasso yang lagi ngelukis The Old Guitarist di atas lukisan yang belum selesai. Kita bisa ngelihat dengan jelas garis tepi dan bentuk sosok wanita setengah jadi yang dilukis Picasso.
Seniman zaman dulu sering memakai cara ini untuk menghemat uang karena harga kanvas mahal. Akhirnya selesai juga perjalanan kita kali ini. Gimana? Capek kan? Sebaiknya sang detektif seni istirahat dulu. Silinder yang ada di ujung kabel itu nempel terus di sana, kayak nggak ada gunanya gitu. Sebenarnya ini adalah ferrite bead yang membantu kabel listrik mengurangi gangguan elektromagnetik atau EMI. Kabel listrik bisa dibilang bertindak sebagai antena yang memancarkan EMI. Ada alasannya kenapa roda yang berputar di dalam microwave berbentuk lingkaran. Benda bundar akan menyebarkan panas dengan merata, nggak seperti benda persegi. Kalau kamu taruh wadah persegi di dalam oven, energi akan terpusat di sudut-sudutnya, bukan menyebar rata seperti pada wadah yang bundar. Pengukur suhu pada toaster biasanya dipakai untuk menentukan serenyah apa roti panggangmu. Tapi kegunaan lain pengukur suhu yang lebih spesifik adalah untuk jenis roti yang berbeda. Roti putih dan manis jauh lebih cepat menjadi panas dibanding roti coklat dan gandum hitam. Makin lama rotinya, makin banyak waktu yang dibutuhkan toaster untuk menghasilkan roti coklat keemasan yang kamu inginkan. Kebanyakan pintu oven bisa tetap dibuka sedikit saat kamu memanaskan makanan di dalamnya. Mungkin kamu mengira tujuannya untuk mendinginkan oven setelah pemakaian. Tujuan sebenarnya adalah untuk fokus mematangkan bagian atas masakan dan memastikan lapisannya bergerak. Mengendalikan penumpukan panas dan uap dengan melepaskannya lewat pintu yang agak terbuka, memberimu hasil yang diinginkan tanpa membuat seluruh makanan jadi renyah. Mungkin kamu pernah lihat mesin cuci piringmu punya area khusus untuk jenis alat dan perabot makan yang berbeda? Tapi semua perabot makan harus menghadap ke tengah dan gak ke satu arah aja. Jenis makanan yang ditaruh di piring juga menentukan di mana piring itu harus ditaruh di rak. Karena bagian tengah mesin memperoleh semprotan air paling kuat, noda karbohidrat dari tomat dan kentang harus ditaruh di sana. Deterjen lebih fokus ke bagian luar saat pencucian, dengan kucuran menyerupai air terjun. Karena itu, piring bernoda bekas protein seperti noda telur misalnya harus ditumpuk di sana. Kipas langit-langit mendorong udara dingin turun di hari yang panas, tapi kipas angin juga bisa sama efektifnya di musim dingin jika kamu jentikan saklar di bagian samping atau kamu pakai katrolnya. Jadi kalau mau menghemat biaya pemanas dan mau cepat menghangatkan ruangan di hari yang dingin, nyalakan kipasmu. Kipas akan mengangkat dan mengedarkan udara hangat hingga lebih efektif menghangatkan ruangan. Kamu masih memakai catatan tempel alih-alih aplikasi keren yang ada di gadgetmu? Aku juga gitu. Terlepas dari untuk apa kamu memakainya, kertas ini seringkali menggulung ke atas. Itu karena kamu melepasnya dari bawah ke atas dan cara ini membuat kertas menggulung. Melepas kertas ke samping akan memastikan kertas tetap rata, siap ngingetin kamu akan tugas harianmu. Apa kamu tahu kalau alat pembuka kaleng baru ada 50 tahun setelah kaleng pengawet muncul? Jadi gimana dong cara orang-orang dulu membuka kaleng? Ada beberapa cara alternatif untuk berjaga-jaga kalau kamu lupa naruh pembuka kalengmu. Yang kamu butuhkan cuma sendok logam. Taruh kaleng di atas meja, pegang erat-erat, dan genggam kepala sendok dengan kuat. Tekan dan gosok dengan kuat di satu titik di tepi atas kaleng. Emang butuh waktu, tapi kalau digosok terus, titik itu akan berlubang. Begitu lubang itu cukup lebar bagi ujung sendok, cungkil tutup kaleng ke atas dan cungkil terus di sepanjang tepi, sampai akhirnya kamu bisa menikmati makanan yang kamu peroleh dengan susah payah itu. Kebanyakan toilet mengandalkan tekanan air dan gravitasi, jadi mati listrik nggak akan berpengaruh. Tapi kalau toiletmu memang butuh listrik agar berfungsi, kamu pasti khawatir listrik mati pas kamu memakainya. Untungnya, listrik cuma dipakai untuk mengisi air ke toilet, bukan untuk menyiramnya. Karena mekanisme penyiram masih bekerja, buka tangki toilet dan tuang air ke dalamnya. Dan kamu bebas menyiram apa saja yang perlu. Saluran air di kamar mandi lama-kelamaan bisa tersumbat loh. Ini nggak bisa dihindari. Rambut kita rontok 50-100 helai sehari dan banyak di antaranya akan mengendap di drainase kamar mandi kita.
Rambut cuma mengawali sumbatan dan ini menyebabkan timbunan berbagai sampah lain. Coba gunakan penyedot debu dan masukkan ujung nozzle-nya ke dalam lubang drainase untuk mengatasi sumbatan itu. Taruh lap basah di sekeliling nozzle agar udara nggak keluar, penyedot akan jauh lebih mudah menyedot sumbatan. Kamu jadi nggak perlu ngeluarin biaya tambahan untuk tukang ledeng karena mereka sendiri juga memakai teknik ini. Agar lilinmu lebih tahan lama, potong sumbunya berulang kali dan simpan sejauh mungkin dari air dan kelembapan. Ini akan menjamin lilinmu tetap kuat dan stabil dan terus terbakar lebih lambat dalam waktu yang lebih lama. Ruang kosong antar panel di pintu oven ada karena suatu alasan. Kamu bisa menyelipkan sikat ke sana untuk membersihkan kaca pintu oven. Ruang ini mudah dijangkau melalui bagian bawah pintu. Buka rak bagian bawah, lalu dorong sikat melalui lubangnya. Ketika kamu memarkir di garasi, mungkin ada kesulitan untuk menentukan kamu harus sedekat apa. Nggak semua mobil dilengkapi sensor yang bisa memastikan kamu tetap dalam jarak aman sebelum bumpermu membentur dinding. Memasang sebuah tali dengan bola tenis dari plafon pada jarak yang pas akan membantu kamu mengetahui jarak parkir terbaik dari dinding. WD-40 bisa digunakan untuk melumasi gembok. Kita semua tahu bahan ini harus ada di setiap rumah. Tapi kalau kamu nggak punya, alternatif lainnya adalah goreskan inti pensil di sepanjang tepi kunci, lalu masukkan ke dalam lubangnya. Terus lakukan ini sampai lubang kunci cukup terlumasi dan berfungsi dengan lancar. Tang cenderung akan rusak kalau kamu pakai untuk memperbaiki keran dan kepala shower yang juga sulit digenggam dengan tang. Ambil sedikit ujung selang kebun dan pasang ke celah tang, cengkeramannya akan jadi lebih kuat, serta bisa mencegah keausan. Kamu bisa memanfaatkan karet yang terbuang untuk berbagai benda di rumah. Saat kamu bosan mengencangkan dan melonggarkan baut dengan obeng, coba pakai gelang karet. Pasangkan di pegangan baut, maka traksi pada obeng akan jauh lebih besar. Memindahkan balok-balok beton gak aman bagi punggung bawahmu. Sekalipun dengan kereta sorong, pekerjaan ini bisa berisiko. 3 pipa sederhana bisa membawa perubahan besar berapapun ukuran baloknya. Coba angkat ujung balok ke atas pipa dengan tongkat pencungkil, lalu dorong dan putar sambil perlahan-lahan mengarahkan ketiga pipa ke lokasi yang diinginkan. Pastikan kamu nggak melakukan ini di permukaan yang nggak rata ya. Pukulan pertama pada paku bisa sukses besar atau justru bikin jempolmu nyut-nyutan. Bentuk jepit rambut pas banget untuk menahan agar paku tetap di tempat. Jadi tanganmu terbebas dari bahaya dan kamu bisa memukul paku tanpa takut. Pakai krayon sebagai ganti ballpoint atau pensil ketika bekerja dengan gergaji basah agar penandanya nggak hilang. Goresan krayon juga lebih jelas kelihatan di air keruh. Mengecek drainase di atap dan menentukan kapan drainase harus dibersihkan bisa makan waktu. Pasang sebuah cermin dengan lakban di ujung sapu panjang dan periksa apa saluran sudah perlu dibersihkan. Untuk lebih membantumu menjaga keseimbangan, pasang sepasang sepatu olahraga tua di ujung tangga. Tapak sepatu dan cengkeramannya memastikan tingkat keselamatan yang lebih tinggi. Dempul cair biasanya dikemas dalam tabung-tabung besar, jadi kamu nggak bisa memakainya sampai habis. Ambil tutup botol bekas dan lubangi dengan bor untuk dijadikan tutup yang pas yang melindungi dempul cair itu. Nah, dempulnya siap dipakai lagi tanpa sumbatan. Benda ini emang kerasa dingin kalau dipegang, apalagi pas cuacanya lagi dingin. Tapi ternyata fungsi kenop pintu kuningan nggak cuma biar kelihatan mewah dan kinclong. Kuningan juga punya khasiat antimikroba karena terbuat dari campuran tembaga. Jadi, logam ini bisa menghalau kuman dan bakteri bahkan cuma dalam waktu 2 jam. Di ruangan yang sering dilewatin, kenop pintu kuningan bisa lebih berguna, tapi harga logam ini lebih mahal dari nikel dan baja. Makanya di zaman now, kita jarang ngeliat kenop pintu kuningan. Ngomong-ngomong soal benda serbaguna, kebanyakan obeng juga punya rahasia kecil. Handle-nya bisa dimasukin ke kunci Inggris untuk nambah torsi saat diputer. Dengan begini, obengnya jadi lebih gampang untuk muter baut di tempat-tempat yang sulit dijangkau.
Kancing kemeja cewek emang sengaja dipasang di sebelah kiri dan alasan yang melatar belakanginya nggak terkait dengan fashion. Saat para pelayan masih biasa makein baju wanita bangsawan di zaman dulu, posisi kancing ini lebih memudahkan mereka. Kancing di sebelah kiri juga nunjukin status ningrat pemakainya. Jadi kamu bisa paham kan kenapa posisi ini masih dipertahankan sampai sekarang? Padahal kebanyakan orang di zaman now terbiasa pakai baju sendiri. Nanti kalau mau unboxing paket dengan cutter, coba amati cuttermu baik-baik deh. Kalau bilahnya punya garis diagonal, berarti kamu beruntung. Bilah ini juga bisa dipatahin. Setelah terus-terusan dipakai untuk motong kardus, bilah cutter lama-lama akan tumpul. Dan supaya kamu nggak buru-buru beli cutter baru, patahin aja garis diagonal di bagian ujung biar cuttermu tajam lagi. Jadi gini caranya, cek lubang kecil di bawah cutter yang biasanya juga disebut dengan blade snapper. Penemuan cerdas ini pertama kali dicetuskan oleh seorang insinyur yang terinspirasi dari potongan coklat batang. Eits, bentar dulu. Kardusnya jangan langsung dibuang dong. Di situ biasanya ada bungkus gel silika. Dan gel ini sebetulnya punya fungsi sebagai pengering karena mampu menyerap kelembapan di lingkungan sekitar. Jadi sebaiknya ambil aja gel silikanya untuk dipakai nanti. Mungkin buat ngeringin HP atau alat elektronik lain. Taruh aja barang yang mau kamu keringin di dalam wadah. Kemudian masukin gel silika untuk mengurangi kerusakan. Kamu nggak harus jadi mekanik loh untuk tahu kapan waktu yang paling pas untuk ganti ban mobil. Ada tanda-tandanya kok. Amati baik-baik ya. Kamu ngelihat tonjolan karet di permukaan ban kan? Saat tonjolannya makin rata dengan tapak ban, berarti kamu harus segera membawanya ke bengkel mobil. Kemungkinan besar, traksi ban mobilmu udah jauh berkurang dan ini bisa membahayakanmu saat menyetir. Bagian atas kaca depan mobil ditempeli dengan bintik-bintik hitam bertekstur. Fitur ini nggak cuma terpasang sebagai desain dan namanya adalah Frit Glazing, yaitu sejenis cat keramik khusus pada kaca untuk melindungi perekatnya dari sinar ultraviolet. Frit juga menutupi dan membentuk permukaan perekat yang lebih kasar agar kacanya bisa nempel. Kamu ngelihat tuas kecil di bawah spion tengah mobilmu nggak? Bagian ini berfungsi untuk mengatur cahaya spion pada mode siang dan malam hari. Fitur ini menggunakan teknologi cermin prismatik untuk meredam silau lampu depan mobil di belakang mobilmu. Spion tengah yang dimiringin secara manual sudah ada sejak tahun 1930-an, tapi spion ini menjadi standar pada tahun 1970-an. Saat kamu lagi naik mobil, coba cek juga deh sandaran kepalanya. Kebanyakan orang belum tahu kalau bagian ini juga punya fungsi rahasia. Sandaran kepala bisa diatur sesuai tinggi penumpang supaya kepala dan leher mereka bisa nyender sempurna. Tapi selain bisa diatur, sandaran kepala juga bisa dilepas. Di dalamnya ada 2 batang logam yang sangat kuat. Jadi kalau kamu kejebak di dalam mobil dan harus buru-buru keluar, batang ini bisa dipakai untuk mecahin kaca mobil. Saat kamu lagi asik nyetir, tiba-tiba bensinnya habis ya. Mungkin kedengarannya kocak banget sih. Tapi gimana jadinya kalau kamu buru-buru tancap gas padahal nozzle bensinnya masih nyangkut di tangki mobil? Tenang aja, nozzle bahan bakar udah dirancang agar insiden berbahaya kayak gini nggak terjadi. Nozzle ini punya fitur khusus yang bikin selangnya copot sendiri saat ditarik paksa. Di awal abad ke-20, sepatu Keds cuma dirancang untuk para pemain basket. Tapi kemudian, sepatu ini malah jadi salah satu produk fashion penting sama kayak jeans dan jaket kulit. Kalau kamu perhatiin, bagian samping sepatu Keds punya 2 lubang. Fitur ini nggak cuma dipakai untuk ngasih tambahan sirkulasi udara, tapi supaya pemakainya bisa ngiket sepatu mereka secara kreatif. Kira-kira buat apa ya bagian atas sumpit kok dibikin nempel kayak gini? Biar nggak kepisah sebelum dipakai buat makan? Mungkin ada benernya juga, tapi bisa jadi bukan itu alasannya. Kalau kamu perhatiin baik-baik, bagian atasnya berbentuk persegi. Bener kan? Sumpit kayak gini berasal dari desain tradisional Jepang agar ujungnya lebih gampang dipatahin. Ujung yang kepisah ini nantinya bisa dipakai sebagai tatakan supaya sumpitmu tetap bersih kalau kamu mau pakai lagi. Dengan begini kamu nggak perlu khawatir lagi sumpitmu bakal nyentuh meja atau benda lain. Sepeda cewek didesain khusus dengan mempertimbangkan fungsi fashion dan sejarah. Rangkanya yang lebih rendah dibikin agar gampang dinaiki cewek berbadan pendek dibandingkan dengan cowok yang tingginya rata-rata.
Itu buat setang dan sadelnya ya, tapi keseluruhan rangkanya yang lebih rendah juga punya fungsi lain. Di zaman dulu, cewek selalu pakai rok dan gaun panjang sampai seharian, jadi mereka harus mastiin baju mereka nggak akan nyangkut di rangka sepeda. Lalu dibuatlah sepeda berangka rendah ini untuk para cewek agar kebutuhan mereka kala itu tetap terpenuhi. Pasta gigi dibikin warna-warni nggak sekedar untuk seru-seruan. Semua warnanya punya fungsi rahasia sejak tahun 1970-an. Kala itu para konsumen makin tertarik dengan kesehatan mulut, makanya mereka nyari produk pasta gigi yang nggak cuma untuk ngebersihin gigi. Kemudian ada perusahaan pelopor produk kebersihan mulut yang nambahin obat kumur ke pasta giginya. Nah, inilah fungsi dari garis biru. Mereka juga nambahin garis merah berupa bahan tambahan untuk ngerawat gusi. Ngomong-ngomong soal pasta gigi, cek dulu bagian tutupnya kalau kamu mau buka pasta gigi baru ya. Kamu pasti bakal kaget. Sebagian pasta gigi punya tutup berujung lancip supaya kamu bisa nusuk segel tutupnya tanpa ngerusak kuku. Cara ini juga lebih higienis karena tanganmu nggak ikut mindahin kuman dan bakteri ke pasta gigi. Masih soal produk kamar mandi nih, sikat gigi punya fitur rahasia lain pada pola bulu sikatnya. Selain bikin tampilannya kelihatan estetik, bulu sikat ini juga punya fungsi praktis. Kebanyakan bulu sikat berwarna biru dengan kombinasi putih, warna birunya ini lama-lama akan pudar, dan kalau udah pudar, berarti kamu harus segera membeli sikat gigi baru. Dokter gigi menganjurkan sikat gigi perlu diganti tiap 3-4 bulan sekali, tapi bulu sikat yang udah pudar bisa ngingetin kamu kalau kamu lupa. Kamu masih suka main Lego nggak? Kalaupun iya, ya nggak apa-apa juga. Hobi ini bagus buat semua umur kan? Tapi kok bagian atas kepala Lego diberi lubang segala ya? Nah, ini adalah fitur pengaman yang dirancang produsen Lego untuk mencegah bahaya tersedak. Kalau sampai ketelen, Lego ini bisa memicu masalah fatal yang akan menghalangi saluran pernafasan. Dengan adanya lubang di dalam kepala Lego, udara masih bisa ngalir bebas lewat situ sampai Legonya bisa diambil. Kita udah terbiasa dengan bola lampu modern yang beraneka ragam kan? Ada yang berbentuk tabung, wajik, dan pilinan. Tapi dulu, bola lampu dibikin bulat untuk menjalankan fungsinya. Saat itu, bola lampu kaca masih dibuat secara manual, makanya bentuknya bulat. Ada alasan praktisnya juga sih. Filamen bohlam harus berada pada jarak yang sama di setiap permukaan bola kaca. Jadi, cara termudah untuk bikin jaraknya selalu sama, yaitu dengan milih bentuk bulat. Kamu pernah kepikiran soal rahasia mengejutkan dalam kehidupan sehari-hari di planet kita nggak? Misalnya soal pintu kecil di mesin cuci atau lubang kecil di jendela pesawat. Oh, kamu masih bingung? Makanya simak terus videonya ya, biar kamu nggak penasaran lagi. Kamu pasti pernah ngeliat laci di dasar oven kayak gini kan? Mungkin kamu nggak begitu merhatiin fungsinya dan cuma memakainya buat naruh alat masak. Meskipun bisa dipakai untuk naruh panci dan wajan, laci ini juga punya fungsi lain loh. Jadi sebaiknya pakai aja laci di bawah oven untuk manasin makanan sebelum dihidangkan. Genius! Nah, kamu pernah merhatiin pintu kecil di kebanyakan mesin cuci model ini nggak? Pintu ini biasanya berfungsi sebagai perangkap pembuangan. Dan disinilah semua benda yang kita cuci bercampur dengan jeans dan jaket. Jadi fungsinya seperti pengumpul benda kecil. Pintu kecil ini bisa mencegah benda kecil tadi masuk ke pipa utama, kemudian menyumbatnya. Dengan begini, kita bisa menghemat biaya perawatan mesin cuci. Siapa sih yang belum pernah kebingungan saat harus menakar jumlah pasta yang pas untuk satu porsi? Nah, sebagai solusinya, pakai aja lubang di tengah sendok pasta. Lubang ini sebetulnya dibuat untuk menakar jumlah pasta kering yang diperlukan dalam satu porsi. Tapi kalau kamu mau nyoba masukin pasta yang udah dimasak, ya udah, cobain aja. Kali aja berhasil kan? Tutup pulpen yang diberi lubang, fungsinya buat apa ya? Mungkin itu cuma fitur desain untuk mengatur tekanan udara? Ternyata lubang ini punya fungsi yang jauh lebih simpel dan penting, yaitu untuk mengurangi risiko tercekik. Banyak orang hobi banget menggigit tutup pulpen. Dan lubang kecil ini bisa mencegah insiden tercekik kalau tutupnya ketelan, kemudian nyangkut di tenggorokan. Kalau kamu suka masak-masak, ada rahasia mantul yang selama ini ada di dekatmu tuh.
Lihat panci ini dan pegangannya deh. Ada lubangnya kan? Ternyata lubang ini dibuat sebagai tempat sendok saat kamu lagi masak. Daripada ngotorin kompor dan lantai dapurmu sendiri, mending taruh aja sendoknya di lubang ini. Dan biarin kuah masakanmu netes lagi ke dalam panci. Wuhuu! Masih soal barang sehari-hari nih. Kebanyakan kenop pintu terbuat dari kuningan, dan bahan ini bisa bikin kenopnya terbebas dari kuman secara alami. Nggak seperti bahan plastik, kenop kuningan mampu mendisinfeksi sendiri tanpa harus dibersihin. Mantap! Bagian ujung meteran juga punya lubang kecil, dan kamu bisa ngeliat lubang ini di bagian logam yang perlu ditarik saat kamu mau menggunakan meteran. Lubang ini sebetulnya sebesar paku biasa dan dibuat agar kita bisa memasangnya pada paku saat meterannya ditarik. Wah, jadi pengen nyobain sendiri? Batas tepi di buku tulis dibuat untuk melindungi catatan dari tikus. Pastinya si tikus nggak lagi nyari contekan PR matematika dari pemilik buku sih. Tapi manusia di zaman dulu pernah hidup berdekatan dengan tikus dan mencit. Keduanya suka ngerusakin kertas. Jadi agar informasinya nggak hilang, buku mulai diberi batas tepi. Dengan begini, tulisannya tetap berada di tengah halaman dan nggak digerogoti si pengerat. Mungkin dari sinilah istilah mencerna informasi didapatkan. Tapi gimana dengan lubang kecil di jendela pesawat ya? Fungsinya sangat penting untuk mengatur tekanan udara di dalam kabin. Dengan kata lain, lubang ini membantu pesawat tetap mengudara. Wah, tanggung jawabnya nggak main-main kan? Meja lipat di kursi pesawat menjadi tempat yang paling banyak dihinggapi kuman di seisi kabin. Penelitian menunjukkan, meja tersebut dihinggapi kuman sampai 8 kali lipat dari tombol penyiram kloset. Kamu mau nggak ngelihat bagian dalam pesawat komersial yang bodinya udah dibelah? Jadi tampilannya kurang lebih kayak gini. Deretan kursi ada di sebelah atas dan semua barang lain harus ditaruh di bawah seperti bagasi penumpang, perlengkapan darurat, suku cadang sistem sayap, dan sebagainya. Selanjutnya ada bola bowling. Tiba-tiba udah nyampe ke bola bowling aja nih. Nah, kira-kira bagian dalamnya kayak apa ya? Kalau dipotong jadi 2, bola bowling profesional akan kelihatan familiar. Coba deh amati lebih dekat lagi. Udah kelihatan belum? Kayak logo lampu sisi terang kan? Tapi bola bowling profesional nggak sama kayak bola bowling biasa. Bola ini didesain agar geraknya lebih mulus. Bahkan di bagian dalamnya ada mekanisme yang sangat rumit. Bola bowling profesional dibuat agar para pemainnya mendapat lebih banyak strike. Beratnya juga didesain supaya bisa diproyeksikan ke dalam saat menggelinding di jalur bowling. Sehingga bola ini akan lebih sulit masuk ke samping jalur. Oke, kita lihat juga bagian dalam bola bisbol ya. Agar desainnya ringan dan aerodinamis, produsen bola bisbol menggunakan berbagai jenis lapisan. Di bagian yang paling dalam, ada inti gabus yang diselubungi karet hitam. Lalu ada lapisan karet merah dan 2-3 lapis benang wol berselang-seling. Selanjutnya ada penutup karet putih yang terlihat dari luar. Lalu di sampingnya ada jahitan warna merah yang nyatuin semua lapisannya. Apa jadinya ya kalau kita punya penglihatan sinar X sampai bisa ngelihat ke dalam tulang manusia? Pasti nyeremin. Tapi yang paling menarik perhatian justru bentuk mirip sarang laba-laba di tengah-tengah tulang. Realitanya, di dalam tulang kita ada struktur saraf yang sangat padat dan kompleks. Keren kan? Aku punya tebakan buat kamu nih. Benda apa yang bentuknya bulat bisa ditemukan di dekat laut dan kelihatan mirip pemandangan Museum Guggenheim di kota New York dari udara. Kalau kamu nebak cangkang Nautilus, berarti jawabanmu benar. Nautilus adalah sejenis kerang yang cangkangnya bisa dijumpai di banyak toko souvenir di dekat pantai. Cangkang Nautilus terdiri dari 2 lapisan. Lapisan putih mat terdapat di bagian luar dan lapisan putih terangnya di bagian dalam. Kalau kamu membelah Nautilus jadi 2, tampilannya kelihatan mirip banget dengan bagian dalam Museum Guggenheim. Daun lidah buaya punya efek ampuh yang bisa menyembuhkan dan menghidrasi tubuh.
Tapi kalau kamu mengamati bagian dalamnya, akan terlihat bentuk yang cantik dan estetik. Wah, panen jeli sampai melimpah ruah pasti seru tuh. Wadah pasta gigi kelihatannya cuma biasa-biasa aja kan? Tapi setelah kamu ngebuka wadahnya yang berisi pasta warna-warni, pasti kamu akan berubah pikiran. Bahkan ada yang berspekulasi, bagian dalam wadah pasta gigi punya sejumlah sekat agar garis warnanya nggak saling kecampur. Tapi setelah wadahnya dibelah jadi dua, bagian dalamnya nggak ada sekat sama sekali. Padahal di balik pembuatan pasta gigi yang bergaris-garis ini, ada banyak penjelasan sainsnya. Menurut seorang spesialis, semua garis warna pasta gigi harus punya sifat fisika yang sama. Dengan begini, semua warnanya nggak saling kecampur secara alami. Dan setelah wadahnya dirobek hingga ngebuka, bentuk dalamnya akan kelihatan mirip potongan pizza warna-warni. Di lemari pakaianmu ada hanger berbahan kayu nggak? Biasanya hanger ini terbuat dari kayu cedar yang berfungsi sebagai pengusir ngengat alami. Jadi sebetulnya hanger cedar bisa melindungi pakaianmu dari serangan ngengat. Bagi sebagian orang, eyeliner harus mereka pakai setiap hari. Tapi di zaman Mesir kuno, eyeliner kohl dipakai oleh pria dan wanita untuk melindungi mata mereka dari sengatan matahari. Bagus ya, orang Mesir udah mikirin soal kayak ini sejak dulu. Keren sih. Biasanya kita memakai sandaran kepala untuk nyenderin kepala dong. Tapi nggak cuma itu aja loh. Sandaran kepala di kursi mobil ternyata gampang dilepas dan bisa dipakai untuk mecahin kaca jendela dalam kondisi darurat. Trik yang satu ini cuma diketahui oleh segelintir orang. Kamu pasti terbiasa naruh keset kaki dalam posisi horizontal seperti kebanyakan orang kan? Tapi fungsinya kan buat nyerap kotoran dari alas sepatu sebelum kamu masuk rumah. Nah, agar fungsi ini bisa berjalan dengan baik, taruh aja kesetmu secara vertikal. Dengan begini, langkah kakimu akan lebih banyak dilapisi keset sebelum kamu memasuki rumah. Yang terakhir ini juga penting. Kemungkinan besar kamu udah pakai vacuum cleaner untuk ngebersihin rumahmu dengan cara yang salah. Kebanyakan orang cuma menyedot debu lantai dan karpet dengan satu arah atau menggerakkan sikatnya maju mundur beberapa kali agar debunya keluar. Padahal menurut para profesional kebersihan, sebaiknya sedot debunya dalam posisi lurus. Terlebih dulu, kamu perlu maju hingga di ujung karpet. Lalu tepuk karpetnya ke atas dan balik lagi ke baris yang sama. Selanjutnya, kumpulin debu yang belum terkumpulkan dalam sapuan pertama. Tapi ada cara yang lebih ampuh sih. Gak usah dibersihin, nanti juga kotor lagi. Entah itu benda sesederhana kancing celana jeans atau sesuatu yang menjadi bagian mekanisme gerak besar. Inilah 26 rahasia benda sehari-hari yang mungkin tidak kamu tahu. Kamu menggunakan knop pintu setiap hari, jadi wajar saja mencemaskan berapa banyak kuman yang terkumpul di sana. Namun, ada alasan knop pintu dibuat dari kuningan. Kuningan memberikan efek anti-mikrob, memusnahkan mikroorganisme yang berharap untuk membentuk koloni di knop pintumu. Celanamu memiliki saku kecil yang sepertinya tidak berguna. Awalnya, saku itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan jam saku, benda penting saat pertama muncul pada tahun 1901. Lalu, saku itu tetap ada sebagai tradisi, tapi itu juga bisa dipakai untuk menyimpan tic-tac clock. Kamu mungkin mengira paku keling kecil di celana jeans adalah aksesori mode yang mencuri perhatian, sama seperti saku kecil. Faktanya, benda itu sangat penting. Paku keling itu berfungsi memberikan penunjang tambahan untuk area yang menahan bagian paling berat dari pakaianmu, sehingga mencegahnya merosot. Kancing kecil di ujung sabuk pengaman tampak tidak cocok. Faktanya, kancing itu berfungsi untuk memastikan klip sabuk pengaman akan selalu berada di ujung. Jadi, kamu tidak akan perlu meraba-raba sabuk pengamanmu setiap kali memakainya. Kamu sedang naik mobil baru atau menyewanya, dan jarum menunjukkan bensinmu sudah mau habis. Kamu tidak tahu posisi tangki bensinmu dari dalam mobil. Itu bisa merepotkan di pom bensin. Namun, jarum penunjuk bahan bakar memiliki panah yang mengingatkanmu harus mengisi bensin dari sisi mana.
Beberapa model mobil mungkin juga memiliki gambar selang tangki bensin dengan selang diletakkan di sisi tempat tangki bensin berada. Hiking dan berjalan melalui salju membutuhkan alas kaki terbaik. Sepatu yang cocok untuk ini juga memiliki lubang tambahan untuk tali. Memasukkan tali ke lubang tambahan ini akan memberi pergelangan dan kaki penunjang tambahan dan juga akan membuat langkahmu lebih stabil. Tapi saat kamu jalan, lecet juga bisa menjadi masalah. Keringat di sepatu menciptakan gesekan antara kaki dan sepatu yang nantinya membuat lecet. Antiperspiran yang kamu gunakan untuk ketiak akan membantu kaki tidak berkeringat. Pastikan saja antiperspirannya bening. Memasak untuk orang selalu menyenangkan, tapi kadang tamu terlambat datang. Ya, kita pernah seperti itu kadang-kadang kan? Laci tambahan di bawah oven, tempat kamu menyimpan panci dan wajan cadangan, sebenarnya berfungsi untuk menjaga makanan tetap hangat. Itu bagus untuk orang yang telat ke acara makan. Penasaran berapa lama umur gembok saat kehujanan di luar untuk menjaga sepedamu? Gembok memiliki lubang di bagian bawahnya. Fungsinya adalah untuk mengeluarkan air agar bagian dalam gembok tidak berkarat. Itu juga bisa menjadi tempat untuk menuangkan minyak agar gembok lebih awet. Lubang di pintu lift bukan untuk melihat siapa yang ada di dalam lift agar kamu tidak satu lift dengan orang tertentu. Itu adalah lubang kunci kalau pintunya macet. Saus tomat, kecap, dan semua bumbu lain yang kita suka pasti pernah sulit dikeluarkan dari botol. Kamu mencoba memukulnya, menggoyangkannya, dan mencongkel bagian dalamnya agar bumbu lezat itu keluar. Untungnya, ada cara lebih mudah untuk itu. Label di atas menunjukkan di mana kamu harus menepuk botol. Kecap akan keluar dengan lebih mudah dan lancar, memungkinkan gravitasi mengambil alih hal merepotkan. Fungsi gantungan baju kayu adalah untuk membantu membasmi serangga menyebalkan dan menghindari pertumbuhan jamur yang merusak baju karena gantungan itu terbuat dari kayu cedar. Itu mengandung minyak yang memiliki kandungan insektisida dan fungisida. Minyak ini digunakan sejak zaman Mesir kuno, meskipun untuk tujuan lain. Kita sudah terlatih dan teruji untuk mengetik dan tahu cara yang benar untuk menggunakan keyboard. Tapi kamu mungkin tidak sadar tombol F dan J memiliki tonjolan kecil di bawahnya. Fungsinya adalah membantumu mengetahui di mana harus meletakkan jari untuk mulai mengetik tanpa harus menundukkan kepala. Kalau kamu cukup beruntung untuk mendapatkan kursi di dekat jendela di pesawat, kamu pasti melihat lubang kecil di bawah jendelanya. Itu membantu tekanan udara di pesawat. Jendelanya sendiri terbuat dari akrilik dan bukan benar-benar kaca. Itu bisa mencegah jendela berembun, sehingga kamu bisa melihat pemandangan dalam perjalanan kamu. Bentuk jendela di pesawat awalnya persegi, namun jendela bentuk persegi selalu pecah karena tekanan yang terus berubah. Jendela bundar bisa menyebarkan tekanan dengan merata, memastikan kamu akan mengalami perjalanan menyenangkan tanpa terjatuh. Buat kalian yang suka main Nintendo Switch, kalau sudah pernah mencicipi cartridge-nya, kamu akan sadar rasanya pahit. Produsen sengaja menambahkan karena ukuran cartridge Switch sangat kecil dan bisa berbahaya untuk anak kecil yang suka memasukkan apapun ke mulut mereka. Jadi, rasa pahit itu berasal dari denatonium benzoat yang rasanya akan membuatmu langsung memuntahkannya. Wadah kosmetik yang diisi dengan produk untuk kulit memiliki angka rahasia. Ini untuk membantu memberitahumu berapa lama produk itu bisa digunakan, sehingga memastikan kosmetik itu tidak akan memberi dampak yang malah merusak kulit. Tutup pulpen memiliki lubang di ujungnya. Fungsinya bukan untuk membantu pulpen bernapas dan meningkatkan kinerjanya, melainkan untuk membantu kamu bernapas. Kalau selagi kamu duduk di kelas atau di kantor sambil menggigit tutup pulpen, lalu tutup itu tertelan. Kamu bisa tenang jika tutup pulpen itu tersangkut. Produsen pulpen sudah memikirkanmu. Saat kamu bepergian dengan mobil atau transportasi darat lain, dan kamu mencoba untuk menyedot minuman kaleng, kadang kamu akan kesulitan. Balikan pembuka kaleng agar sedotanmu bisa dengan mudah masuk. Itu mempermudah kamu untuk meminumnya. Selalu ada kancing cadangan dengan secari kain kecil saat membeli baju baru. Itu terlalu kecil untuk memperbaiki bagian ketiak yang selalu robek lebih cepat. Kain itu sebenarnya diberikan agar kamu bisa menguji cara mencucinya lebih dulu agar baju barumu tidak rusak.
Menentukan berapa banyak pasta yang kamu butuhkan untuk satu porsi ternyata bisa sulit. Sendok spaghetti besar dengan lubang di dalamnya yang fungsinya seperti untuk menyaring air sebenarnya ada agar kamu bisa memasukkan pasta mentah ke dalamnya sebelum memasaknya sehingga kamu tahu berapa yang kamu butuhkan. Sepatu baru selalu memiliki bungkusan kecil aneh, itu gel silika. Gel itu berfungsi untuk mengurangi kelembapan di udara untuk menghindari pertumbuhan jamur saat sepatu belum terbeli. Ada banyak percobaan kimia yang terlibat untuk mendapatkan silika itu, dan itu sangat ampuh, mampu menyerap 50% kelembapan, jadi jangan dibuang ya. Lain kali, kamu harus mengeringkan perangkat elektronikmu, lebih mudah menggunakan itu daripada beras. Berkemudi di malam hari sudah cukup sulit, tapi lebih parah lagi kalau pengemudi mobil belakang menyorotkan lampu jauh. Spion tengah memiliki tonjolan di bagian bawahnya. Saat kamu menekannya, itu mengubah sudutnya. Satu untuk berkemudi pada siang hari, dan satu lagi untuk malam hari. Itu akan membantu kalau pengemudi belakang lupa mematikan lampu jauh. Meskipun obeng secara ergonomis dibuat untuk tangan, terkadang kamu punya skrup yang terlalu sulit dilonggarkan. Ganggang obeng juga dibentuk agar kamu bisa dengan mudah memasukkannya ke dalam kunci pas atau kunci Inggris, sehingga memungkinkan kamu untuk menerapkan tenaga lebih besar yang memastikan kamu bisa melonggarkan skrup menjengkelkan itu. Panel tepi eskalator sepertinya tempat yang bagus untuk membuat kaki tersangkut. Kenyataannya, bulu panjang itu menonjol keluar bukan untuk menyemir sepatumu, tapi untuk tindakan keselamatan, untuk meminimalkan risiko benda yang tersangkut antara anak tangga dan sisi eskalator. Saat ini kamu lagi belanja di supermarket. Pembayaran swalayan jauh lebih cepat daripada cuma nungguin orang lain ngeluarin belanjaan mereka yang super banyak. Tapi suara bising mesin saat belanjaan harus di-scan berkali-kali bisa bikin males duluan kan? Tenang aja, suaranya bisa dimatiin kok. Cek dulu monitornya dan cari tombol volume di bagian bawah. Kalau udah ketemu, matiin aja suaranya biar belanjamu lebih tenang. Meski nggak tersedia di semua mesin, trik ini layak dicoba kan? Jadi sebaiknya cek dulu aja. Botol minyak bunga matahari biasanya punya tutup aneh di bagian dalamnya, dan kebanyakan orang akan ngelepas lapisan ini kemudian membuangnya. Padahal masih bisa dimanfaatin loh. Balik aja bagian yang bisa dilepas, kemudian masukin ke leher botol. Plastik ini akan jadi dispenser mantul yang bikin aliran minyak lebih terkontrol. Dan kamu nggak perlu lagi ngeborosin minyaknya sampai tumpah-tumpah. Kamu udah ngerencanain piknik bareng teman-temanmu di alam terbuka ya? Udahlah, kamu nggak perlu bawa keranjang jadul kayak gitu lagi. Daripada bawa keranjang, mending pakai ember aja. Sebaiknya masukin semua keperluan piknikmu ke dalam beberapa ember. Dengan begini, total beratnya bisa lebih terdistribusi ke semua peserta piknik. Dan setelah embernya kosong, kamu bisa memakainya sebagai tempat duduk buat nyari posisi nyaman. Kamu juga bisa numpuk semua embernya biar lebih ringkas dan gampang dibawa saat kamu pulang. Waduh, rotinya udah mulai gosong tuh. Buruan, ambil penjepit makanan. Oh, kamu nggak punya ya? Ambil 2 garpu berukuran sama, satuin kayak gini, dan ikat pakai karet gelang. Sip, penjepit daruratmu udah bisa dipakai. Kamu pernah penasaran nggak sih sama alas ganda ditutup Nutella? Kira-kira fungsinya buat apa ya? Lihat deh, ini toples Nutella baru. Lepasin buletan karton putih ini, kemudian buang foilnya. Tada! Ada pisau kecil buat motong penutup foilnya. Nah, sekarang kamu udah tahu cara terpraktis buat muasin guilty pleasure-mu itu kan? Setelah Nutellanya habis, wadahnya jangan langsung dibuang. Kamu bisa memakainya sebagai tempat lilin atau lentera. Cuci toplesnya, warnai sesuai selera, lalu tambahin hiasan atau tulisan. Pasang tali estetik di leher toples. Setelah itu, masukin lilin atau taruh lampu hias di dalamnya. Pasti nggak ada yang bakal nyangka deh kalau hiasan itu cuma dibikin dari wadah Nutella. Kenapa ya pinggiran biskuit Ritz punya lekukan bergerigi? Itu bisa dipakai sebagai pisau tumpul buat motong keju dan produk lunak lain seperti timun, daging, dan sebagainya. Puter aja biskuit tadi kayak pemotong pizza kecil hingga semua bahannya bisa pas. Sip, snack favoritmu udah bisa dinikmati. Kamu punya nampan kue bekas yang udah lama nggak kepake? Kebetulan dong, kamu bisa menyulapnya jadi bingkai cantik buat naruh foto dan lukisan.
Bikinnya gampang banget kok. Ikuti 2 langkah ini. Ilangin dulu minyak di permukaan nampan, lalu tempelin fotonya di bagian dasar. Dengan begini, bingkainya bakal nempel ke depan. Kamu juga bisa ngebalik nampan tadi biar pinggirannya nggak kelihatan. Kalau udah jadi, gantung di dinding atau taruh di rak. Dan kalau perlu, warnai hiasan ini dengan cat logam biar lebih kelihatan cantik. Talenan bekas juga bisa disulap jadi bingkai cermin estetik loh. Pasang double tape pada cermin yang mau kamu tempelin sampai benar-benar merekat. Selanjutnya, kamu bisa memasang bingkai ini pada dinding dengan melubangi gagangnya atau taruh aja di atas lemari dan sandarkan ke dinding. Jangan lupa cuci dan keringin talenanmu sebelum kamu bikin DIY ini ya. Nggak lucu banget kan kalau cerminmu masih bau amis karena talenannya baru dipakai buat ngebersihin ikan? Talenan juga punya superpower lain biar kabelmu nggak terbelit-belit. Rapihin aja kabel lampu hiasmu dengan talenan bekas ini, lalu taruh di lemari. Dan kalau kamu membutuhkannya lagi, lampu ini masih tertata rapi. Hair dryer bisa dipakai sebagai vacuum cleaner mini darurat saat diperlukan. Gini caranya. Potong botol plastik, lalu semprot dengan hair dryer. Pasang selai kain di kipas hair dryer, lalu arahin kipasnya ke bawah botol. Pasang botolnya ke hair dryer dengan plester. Mantul, nyalain aja. Hair dryermu udah bisa buat bersih-bersih. Pakai kisi kompor gas bekasmu buat menggantung tanaman hias indoor. Pasang kisi pada dinding dengan skrup atau paku. Setelah itu, gantung pot bunga, lampu hias, atau hiasan lainnya. Kalau warna kisinya kurang cocok dengan interior rumahmu, warnai dengan cat semprot aja. Sumpit dan stik es krim juga bisa dipoles jadi panel estetik penghias rumah. Susun stiknya kayak gini sampai ngebentuk tulisan namamu atau pola lain yang mau kamu kreasiin. Lalu, percantik kisinya dengan lampu hias. Jangan langsung buang aluminium foil bekasmu ya. Bikin bola foil identik, kemudian pasang di permukaan kaca, bingkai kaca, atau buku, agar hidupmu lebih glamor. Bola aluminium foil juga bisa dipakai buat ngasah gunting tumpul. Iris bola foil ini dengan gunting biar bilahnya lebih tajam. Agar pakaian yang kamu setrika lebih cepat rapi, lapisi bagian bawahnya dengan foil. Lapisan ini bisa memantulkan panas, sehingga setrikamu akan lebih panas dan pakaianmu lebih cepat halus. Perhiasanmu sering acak-acakan ya? Aksesori favoritmu juga sering hilang? Nggak usah sedih, kamu bisa pakai spons buat nyusun semua barang kecilmu kok. Lubangi dulu spons tadi, kemudian masukin perhiasan kecilmu ke dalam situ. Dijamin deh, semua barangmu nggak akan nyecer atau kecampur lagi. Kamu juga bisa bikin kotak perhiasan dari spons. Ambil kotak lucu kesukaanmu, kemudian taruh potongan spons mengikuti bentuk kotak. Kalau udah, rekatin pakai lem atau selotip. Kotak perhiasan barumu udah siap dipakai. Kamu bisa bikin stroberi coklat sendiri dengan cara praktis loh. Ambil suntikan plastik yang udah diisi pasta coklat, kemudian buang tangkai stroberinya. Tempelin suntikan tadi ke lubang bekas tangkai dan masukin coklatnya. Yeay, stroberi coklatmu udah siap disantap. Teknik yang sama juga bisa digunakan pada eclair, apple, atau pancake spesial yang mau kamu kasihin ke orang terkasih saat sarapan pagi. Klip logam pada gantungan celana kayu bisa dipakai buat menggantung tirai atau kain saat kamu mau pemotretan. Kalau kamu nggak punya alat khusus buat menggantung gorden, pasang aja klip logam ini di sepanjang kain, lalu tempelin ke tempatnya. Toples logam bekas bisa dipakai buat naruh peralatan kecil di dapur. Pasang double tape kayak gini, kemudian tempelin di pojokan lemari dapur. Sarapan sepotong roti panggang oles mentega memang paling juara. Kalau hot fudge sundae nggak dihitung ya. Tapi jika kamu kesulitan ngolesin mentega dingin ke roti bakarmu, aku ada ide. Pakai parutan keju. Perkirakan jumlah yang kamu butuhkan dan parut menteganya. Proses ini akan melunakkan mentega hingga lebih mudah dioleskan. Dan kamu nggak perlu melelehkan banyak mentega dalam proses itu. Tapi hot fudge itu... Ada alasan kenapa pasta kering banyak bentuk dan ukurannya. Karena tiap jenis pasta paling cocok dengan saus tertentu. Pasta kulit kerang misalnya paling pas dengan saus yang lebih padat dan kental. Kenapa? Karena saus itu masuk ke dalam kulit kerang hingga hidangan lebih mudah disajikan dan dimakan. Permukaan luarnya yang bergerigi juga bantu saus menutup kulit kerang itu. Kalau kamu pernah ngalamin cookiesmu gosong,
bisa kamu selamatkan dengan parut kepercayaan juga. Cukup parut bagian yang menghitam setelah cookies dilepas dengan hati-hati dari loyang. Tapi hati-hati, dan tunggu sampai cookiesnya dingin. Kalau bentuknya agak rusak, kamu selalu bisa celupin cookiesmu ke dalam coklat leleh. Setelah coklat dingin, kamu akan memperoleh cookies berbentuk sempurna. Tapi, setelah lewat mulut dan di luar itu, apa bentuk cookies benar-benar penting? Aku cuma bilang loh. Jika kamu suka mengisi sandwichmu dengan banyak bahan, tapi nggak begitu suka rotinya jadi lembek, ada cara untuk mengurangi kelembapannya. Ambil tomat dan timun irismu dan taruh di antara tisu sampai 5 menit. Setelah itu, kamu bisa memakainya. Pastikan juga untuk mengoles mentega, keju, saus kayak mayonnaise atau saus tomat ke rotinya dulu. Ini akan bantu kamu menyegel roti dan menjauhkan kelembapan. Sebagian orang berpikir bahwa benang putih kecil yang kamu temukan di dekat kuning telur harus dibuang sebelum telurnya kamu masak. Aku kasih tahu ya, helaian ini disebut chalaza. Dan sebenarnya kamu nggak perlu menyingkirkannya kok. Helaian ini menjaga kuning telur tetap di tempat, yaitu di tengah telur. Chalaza nggak akan mengganggu konsistensi atau rasa makananmu. Jadi, membuangnya sangat terserah kepadamu. Pernah melihat kalau kebanyakan kotak jus dilengkapi 2 sayap, 1 di tiap sisi? Itu sebetulnya pegangan. Produsen mendesain kotak dengan cara ini agar kita lebih mudah memegangnya. Dengan begini, akhirnya kita nggak menekan kotak hingga jusnya tumpah. Kamu nggak perlu jadi tukang roti profesional untuk tahu kalau kamu bisa memakai gula pasir atau gula coklat dalam resepmu. Tapi apa kamu pernah penasaran apa beda keduanya? Ternyata yang membedakan cuma selama produksi gula coklat ditambahkan sedikit molase. Pada dasarnya, molase adalah semacam sirup yang kamu peroleh ketika memproses gula tebu. Molase biasanya dibuang dalam proses rafinasi. Begitulah gula pasir dibuat. Tapi jika dalam produk akhir masih tersisa sejumlah molase, akhirnya kita memperoleh gula coklat dengan rasa khusus dan corak lebih gelap. Ini hal yang baik. Ada banyak hal yang bisa kamu masukkan ke dalam mesin cuci piring selain piringmu. Misalnya, kamu bisa membersihkan benda-benda seperti sarung tangan oven silikonmu atau berbagai knob peralatan dapur seperti oven atau kompormu. Spons dan serbet dapur yang bisa dipakai lagi juga aman dicuci di mesin cuci piring. Omong-omong tentang produk kebersihan dapur, ada banyak hal yang bisa kamu lakukan dengan sabun cuci piring loh, seperti menghilangkan kotoran perabot terasmu. Tambahkan saja sedikit deterjen piringmu ke air hangat dan pakai larutan ini untuk mengelap perabotan yang di luar ruangan dengan serbet. Akhirnya, bilas sampai bersih dengan selang kebunmu. Kamu juga bisa memakai sabun cuci piring untuk membersihkan noda berlemak di pakaianmu. Entah itu noda saus pasta atau saus salad. Hey, kadang mulut juga terlewatkan. Jadi, oleskan sedikit sabun cuci piring pada noda itu, lalu bilas dengan air. Pakai sabun tak berwarna untuk pakaian yang lebih ringan. Untuk noda yang lebih bandel, biarkan terendam sebentar dalam sabun cuci piring. Lalu, cuci pakaian itu dengan mesin cuci seperti biasa. Dan, pikirkan untuk memakai alas dada. Jika nggak ada metode yang bisa membantumu merapikan lemari pakaian dan kamu masih kewalahan dengan bertumpuk-tumpuk pakaian, ada cara sederhana yang mungkin bisa efektif. Cara ini disebut aturan 1 masuk 1 keluar. Artinya, untuk tiap kamu beli sepotong pakaian baru, kamu harus singkirkan 1 baju yang sudah kamu miliki. Itu berarti kamu selalu membersihkan tempatmu. Untuk mempermudah menemukan sesuatu di lemari pakaianmu, semoga berhasil. Simpan pakaian yang paling sering kamu pakai setinggi mata. Dengan cara ini, pakaian akan lebih mudah ditemukan dan ditarik ketika buru-buru. Pakaian yang cenderung kurang sering kamu pakai, semisal pakaian malam, bisa ditaruh di rak di atas atau di bawah ketinggian mata. Kaleng rempah-rempah lama bisa kamu manfaatkan dengan baik. Kalau kamu lem magnet kuat di bagian dalamnya, kaleng ini bisa berfungsi sebagai rak magnetik loh. Kamu bisa memakainya untuk segala macam benda sehari-hari, seperti penjepit makanan, sendok es krim, atau peralatan makan. Kamu juga bisa menaruhnya di permukaan logam apapun, seperti pintu kulkas. Wadah ini akan menyatu dengan bagus dengan magnet dapurmu.
Tersembunyi di ruang penatumu, ada alat keren untuk memungut bulu hewan peliharaan. Kadang kerja alat ini lebih bagus dibanding lean roller. Ambil dryer sheet, dan dengan memakai sedikit pembersih lemak, kamu bisa menghilangkan bulu-bulu kucing atau anjing dalam sekejap. Ini bisa dipakai pada segala macam permukaan, tapi terutama efektif untuk perabotan berpelapis. Jika kamu nggak suka pintu berderit tiap kali masuk ruangan, ambil sebatang sabun dan gosokkan pada Excelnya. Tapi ini cuma membantu untuk sementara. Tapi cukup membantu sampai kamu ada waktu untuk pergi ke toko besi dan tahu kan untuk beli oli. Apa kamu pernah lihat di sebagian lift ada bintang di samping angka lantai tertentu? Bukan, itu bukan indikasi tempat kantorku berada. Bintang itu ada untuk menunjukkan di mana jalan keluar terdekat, dan itu belum tentu di lantai pertama. Kemungkinan besar ada di lantai yang paling berdekatan dengan jalan raya. Kamu pernah penasaran kenapa rambut berhenti berwarna merah? Di masa lalu, orang sebenarnya sama sekali nggak memakai warna khusus. Sebelum tahun 1920-an, orang bahkan nggak memiliki bentuk rambut standar. Tapi di tahun 1922, seseorang menemukan bentuk segi 8. Tapi awalnya rambut itu dicat kuning. Itu semua karena pewarna merah cenderung terlalu cepat memudar karena paparan sinar matahari. Jadi, sepertinya kuning opsi terbaik. Dibutuhkan 30 tahun lagi sampai cat email anti pudar ditemukan. Akhirnya, warna rambut berhenti kembali menjadi merah. Bagaimanapun, merah masih tetap warna terbaik jika ingin agar sesuatu mudah dilihat. Apa kamu tahu kalau ada sejenis bunga mawar yang bisa tumbuh lebih tinggi daripada manusia? Menurut Guinness Book of World Record, semak-semak bunga mawar tertinggi yang pernah ditemukan tumbuh di Wina, Austria. Tingginya mencapai 8 meter. Ya, naik sampai ketinggian luar biasa. Sebagaimana kita semua punya pola sidik jari yang unik. Nggak ada dua harimau yang punya garis-garis yang sama. Ini mempermudah orang yang bekerja dengan spesies kucing ini untuk membedakan satu harimau dari yang lain. Pasti kamu belum tahu kalau Gedung Putih punya toko bunga sendiri yang tersembunyi di lantai bawah tanah bangunan ini. Toko ini seharusnya menyediakan rangkaian karangan bunga untuk segala macam acara yang berlangsung di sana. Mungkin nggak mengejutkan kalau pizza telah menjadi hidangan pokok Amerika meskipun berasal dari Italia. Orang Amerika begitu menyukainya hingga mereka membeli 350 potong pizza per detik di semua negara bagian. Wah, aku nggak dapat bagian yang adil. Untuk mengelola permintaan yang tinggi terhadap hidangan lezat ini, sekitar 17% dari semua restoran di Amerika Serikat adalah pizzeria. Ada cara membuat jus lemon tanpa bijinya masuk ke dalam minumanmu loh. Coba potong lemon jadi 2 dan peras dengan penjepit makanan. Ujung lemon yang runcing harus menghadap ke bawah. Jus lemon akan mengalir, tapi bijinya akan tetap di dalam lemon. Wah, limun cocok banget dengan pizza.